Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Nabila, NPM 1006063191128. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang larutan isotonis. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi larutan isotonis. Larutan isotonis merupakan larutan yang mempunyai tekanan osmosis sama dengan tekanan dari jaringan yang bersangkutan, atau biasanya larutan ini setara dengan tekanan NaCl 0,9%. Lanjut ke soal. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan NaCl 0,45, natrium benzoat 1,0 mg dengan NaCl 0,22, BHA 5,0 mg dengan NaCl 0,60, aqua per injeksi diet sampai 5 ml. Pertanyaannya, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Isotonis kah, hipotonis, atau hipertonis? Yang kedua, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Untuk mengetahui larutan tersebut berjenis isotonis, hipotonis, atau hipertonis, kita harus menghitung bobot yang terkandung di dalam injeksi tersebut, bobot NaCl. Untuk menghitungnya, kita harus menyamakan satuan agar lebih mudah. Yang pertama, atropin sulfat 50 mg diubah ke gram, yaitu menjadi 0,05 gram dengan NaCl tetap. Natrium benzoat 1,0 mg diubah menjadi 0,001 gram, NaCl-nya tetap. BHA 5,0 mg menjadi 0,005 gram dengan NaCl juga tetap. Setelah itu dihitung bobot NaCl murni yang terkandung di dalam 5 ml larutan injeksi. Dengan gram sama dengan 0,9/100, ini merupakan persentase NaCl yang sama dengan tekanan osmosis, yaitu 0,9%. Nah, dikali dengan 5 ml merupakan larutan injeksi yang kita buat, menghasilkan 0,045, maaf ini typo, maksudnya gram NaCl. Langsung kita masuk ke biar lebih memudahkan, kita menggunakan tabel dengan menggunakan metode ekuivalensi NaCl, jadi dengan perbandingan. Nah, yang pertama itu atropin sulfat dengan massa 0,05 dengan NaCl-nya 0,45. Setelah itu massa dengan E-nya dikalikan, menghasilkan 0,0225. Begitu juga di persen. Persen berarti massa per volume dikali 100 supaya mendapatkan persen. Berarti 0,05 gram per 5 ml volume injeksi yang kita buat dikali 100 menghasilkan 1 dengan NaCl tetap. Kemudian persennya dikalikan dengan NaCl menghasilkan 0,45%. Kemudian sama perhitungannya untuk natrium benzoat dan BHA. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya di tabel. Setelah itu kita ke tabel total gram NaCl sama persen NaCl. Nah, di sini didapatkanlah total gram NaCl sebanyak 0,02572. Untuk perbandingannya yaitu di persen NaCl juga sama, mendapatkan 0,02572 gram NaCl. Nah, sedangkan NaCl yang kita butuhkan di dalam 5 ml injeksi ini yaitu harusnya 0,045 gram. Berarti larutan ini bersifat hipotonis karena kurang dari 0,045. Maka kita harus mencari tambahan supaya bobotnya menjadi 0,045 dengan menggunakan rumus ini. Seperti di tabel kita lihat 0,045 dikurang
0,02572. Nah, hasilnya 0,019228, maaf. 0,01928. Berarti kita kekurangan 0,01928 gram NaCl. Nah, untuk supaya larutan bersifat isotonis, kita harus menambahkan dengan zat lain seperti dextrose. Nah, di sini dilihat NaCl dextrosenya itu merupakan ketetapan 0,18. Nah, kemudian hasil tadi NaCl yang dibutuhkan tadi dibagi dengan 0,18. Nah, untuk mendapatkan X sama Y-nya dextrose. Begitu juga di persen ya. Nah, kemudian udah didapat hasilnya sama X dengan Y, cuman yang Y itu ada persennya, jadi harus dirubah lagi ke dalam bentuk yang maksudnya menghilangi persen gitu. Berarti 0,1071 per 100 dikali 5 mili larutan yang kita buat. Jadi hasilnya 0,00535 gram. Nah, kesimpulannya, larutan injeksi tersebut bersifat hipotonik karena kadar NaCl terkandung di dalamnya hanya sebesar 0,02572 gram. Sedangkan untuk mencapai keadaan isotonik membutuhkan NaCl sebanyak 0,045 gram NaCl, dan untuk mendapatkan larutan yang isotonis dilakukan penambahan dextrose sebanyak 0,00535 gram. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.